Mas mari. Siapa sih? Mbak Ayu ketok mata itu. Oke, teman-teman semuanya yang berbahagia di hari Jumat yang berkah ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aspek teknik dan operasi dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Perkenalkan kelompok kami, ada Mas Fajar, saya sendiri, Mbak Ayu, Mbak Melati, Mbak Nesti, sama Mas Dian. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Monggo silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Loh, iki linke wis dibagekno ning grup ah. Udah. Oh, Udah. iya. Udah. Ini siapa iki? Aku ya wes. PNC, Mbak. Ya. Tujuan dari bab ini yaitu untuk meyakini apakah secara teknis dan pilihan teknologi secara bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan proyek atau operasional secara rutin. Masalah manajemen operasional. Manajemen operasional adalah suatu fungsi atau kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, organisasi, staffing, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan terhadap operasi perusahaan. Operasi ini merupakan suatu kegiatan atau di dalam perusahaannya itu untuk mengubah masukan menjadi keluaran, sehingga keluarannya akan lebih bermanfaat dari masukannya. Keluaran tersebut dapat berupa barang dan ataupun jasa. Di sini terdapat 3 masalah pokok yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama itu ada masalah penentuan posisi perusahaan, di mana penentuan posisi perusahaan dalam masyarakat ini bertujuan agar keberadaan perusahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dijalankan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dan yang masalah kedua adalah masalah desain, di mana keputusan ini antara lain meliputi perencanaan letak pabrik, proses operasi, teknologi yang digunakan, rencana kapasitas mesin yang akan dipakai, perencanaan bangunan, tata letak atau layout ruangan, dan lingkungan kerja. Masalah yang ketiga adalah masalah operasional, di mana keputusan terkait masalah operasional ini antara lain ada rencana produksi, rencana persediaan, bahan baku, penjadwalan kerja pegawai, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya produksi. Masalah proses produksi dan operasi. Yang pertama ada pemilihan strategi produksi. Agar barang dan ataupun jasa yang akan diproduksi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, biasanya itu didahului dengan suatu kegiatan penelitian, seperti penelitian pasar dan pemasaran. Yang kedua ada pemilihan dan perencanaan produk. Yang pertama, tentuan ide produk dan seleksi. Yang kedua, ada pembuatan desain produk awal. Yang ketiga, ada pembuatan prototipe. Yang keempat, ada aplikasi. Yang ketiga, ada rencana kualitas. Sebagai
di mana dimensi kualitas barang dapat dilakukan melalui 8 dimensi seperti berikut. Yang pertama ada performance, future, quality, mengemukakan 5 dimensi dalam menentukan kualitas jasa, yaitu yang pertama reliability, responsiveness, assurance. Yang assurance ini terbagi menjadi 3, kompetisi atau competence, courtesy, kredibilitas, atau understanding the customer. Yang terakhir ada sangibilis. Yang keempat, pemilihan teknologi, di mana suatu produk tertentu dapat diproses dengan lebih dari satu cara, sehingga teknologi yang dipilih pun perlu ditentukan secara jelas. Beberapa kriteria lainnya adalah kesesuaian dengan bahan mentah yang dipakai, keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain, kemampuan tenaga kerja dalam pengoperasian teknologi, dan kemampuan antisipasi terhadap teknologi lanjutan. Yang kelima, rencana kapasitas produksi. Dibagi menjadi 2, yaitu skala ekonomi dan focus facilities. Yang pertama, skala ekonomi. Kapasitas yang dipilih adalah yang memiliki biaya per unit yang paling rendah. Akan tetapi, cara ini memiliki kelemahan, seperti waktu pengembalian modalnya berjangka panjang, akibatnya produk menjadi kurang fleksibel untuk disesuaikan dengan selera konsumen. Yang focus facilities dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem skala ekonomi di atas. Maka muncullah sistem focus facilities, di mana cara mempertahankan volume produksi yang tinggi diganti dengan penyediaan produk yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya, bisa dilanjutkan dengan teman saya, Melati. Ayo. Yes, sebentar, on the way. Berikutnya adalah yang keenam, perencanaan letak pabrik. Terbagi menjadi 2, yaitu bagi perusahaan manufaktur dan bagi perusahaan jasa. Faktor utama yang perlu diperhatikan antara lain letak konsumen, potensial atau pasar sasaran yang akan dijadikan tempat produk dijual. Letak bahan baku utama, sumber tenaga kerja. Sedangkan bagi perusahaan jasa yang perlu diperhatikan adalah letak lokasi fasilitas jasa dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu pelanggan datang ke lokasi fasilitas jasa seperti pasien yang datang ke tempat praktek dokter. Yang kedua yaitu penyedia jasa mendatangi konsumen seperti mobil pemadam kebakaran yang mendatangi lokasi kebakaran. Aku tunggu ketarik. Yang ketujuh yaitu perencanaan tata letak atau layout. Yang pertama, bagi industri manufaktur tata letak pabrik. Penempatan fasilitas-fasilitas yang dipakai di dalam pabrik seperti letak mesin, alat produksi, lajur pengangkutan barang, dan seterusnya. Tata letak kantor yaitu fleksibilitas pemakaian ruangan, struktur organisasi, serta bentuk layanan yang dilakukan secara rutin. Selanjutnya ada tata letak gudang yang memudahkan aktivitas untuk bongkar muat barang. Yang kedua yaitu bagi industri jasa yang meliputi pertimbangan spasial, perencanaan ruangan, perlengkapan atau perabotan, tata cahaya, warna, dan pesan-pesan yang disampaikan secara grafis. Yang ke-8, perencanaan jumlah produksi, yaitu beberapa faktor utama yang akan mempengaruhi perencanaan jumlah produksi perusahaan adalah permintaan, kapasitas produk, suplai bahan baku, model kerja, peraturan pemerintah, dan ketentuan teknis lainnya yang juga berperan dalam perencanaan jumlah produksi. Yang 9, manajemen persediaan, yaitu permintaan yang bersifat independen, di mana sifat permintaan bahan bakunya tidak tergantung pada produksi barang lain. Permintaan bersifat dependen, di mana sifat permintaan barang tergantung pada jumlah satu produk yang dibuat. Hal-hal pokok yang perlu dikaji dalam rangka studi kelayakan antara lain
penentuan jumlah order, safety stock, inventory system, dan material requirement planning. Pengawasan kualitas produk. Kualitas produk, baik barang maupun jasa, merupakan suatu kesatuan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, rekayasa, manufaktur, dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa dapat memenuhi harapan para konsumen. Untuk memahami kualitas, dapat digunakan trilogi manajerial yang meliputi perencanaan, perbaikan, dan pengendalian. Perencanaan kualitas, yaitu menentukan siapa konsumennya, menentukan apa kebutuhan atau keinginan konsumen, mengembangkan produk dan kualitas yang sesuai, mengembangkan proses sebagai pedoman bagian dari operasi atau produksi. Pengendalian kualitas, meliputi evaluasi performansi aktual, membandingkan performansi aktual dengan sasaran yang direncanakan, mengambil tindakan terhadap penyimpangan. Perbaikan kualitas, yaitu aktivitas ketiga dari trilogi ini bertujuan untuk mencapai tingkat yang lebih baik daripada tingkat sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, kita membukanya. Terima kasih. Halo Bapak. Pak. Ya, halo. Ya. Silakan untuk Pak Wisnu, barangkali mau menambahkan. Dari kelompok 3, Pak. Sementara Anda dulu. Ya Pak, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin kurang jelas, silahkan. Untuk pertanyaan kita buka 3 pertanyaan bagi teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Siap. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Iya. Aku lagi presentasi soalnya. Gak tamat lagi. Jangan. Betok kok.
Kak Padang. Oh, Kak Padang. Kak Simon. Itu bener. Beneran. Kan bodoh. Halo? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Teman-teman ada yang mau bertanya? Kayaknya nggak ada pertanyaan, Mbak. Ada ya. Jadi ini tak ulas saja ya. Ini kan mengenai aspek teknis teknologis ya. Teknis teknologis yang pertama adalah ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Jadi yang pertama, kalian harus melihat atau penentuan lokasi. Kalau kita bicara mengenai lokasi, kan perusahaan kan secara garis manufaktur ya, atau perusahaan yang menghasilkan sesuatu ya, mulai dari yang dilihat itu mulai dari bahan mentah, kemudian work in process ya, atau barang dalam proses, kemudian yang terakhir adalah finishing good. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi supaya nanti bisa muncul kata-kata bahwa berdasarkan penentuan lokasi strategis layak ya, untuk untuk di Nah, yang berikutnya adalah pada saat kita menentukan, misalnya gini, pada saat kita bicara mengenai penentuan lokasi, ya, lokasi itu perusahaan manufaktur itu juga tergantung jenisnya sih. Jadi misalnya perusahaan tambang ya, maka lokasinya didasarkan dengan atau mendekatkan diri terhadap bahan baku. Bahan baku, ya, seperti contohnya itu barang tambang seperti Freeport, semen, atau perusahaan-perusahaan manufakturing yang lain ya. Termasuk juga perusahaan-perusahaan perkebunan. Itu biasanya lokasi. Cuman pada kantor perwakilan tetap ada di pusat bisnis gitu ya, atau CBD ya, Center of Business District. Seperti di Jakarta itu ada di sekitar daerah Triangle, Gatot Subroto, Tamrin, kemudian Kuningan, sekitar sana ya, pusat bisnis. Nah, penentuan lokasi itu akan berbeda, misalnya saja
bukan barang tambang, artinya bahan baku mudah tersedia, seperti misalnya saja di daerah sentral-sentral dekat dengan pelabuhan ya. Contohnya kita menentukan lokasi di Sidoarjo. Ya, kenapa Sidoarjo? Oh, karena Sidoarjo itu dekat dengan, yang pertama adalah distribusi alur. Kita dekat dengan pelabuhan, baik pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Kemudian juga adanya aturan pemerintah, ya, pemerintah daerah. Oke, saya lanjutkan. Misalnya kenapa Sidoarjo? Misalnya di Sidoarjo termasuk punya daerah industri, daerah pusat-pusat center pabrik misalnya. Juga kita lihat dari sumber daya manusianya, ketersediaan tenaga kerja dan sebagainya. Itu semua dihitung dan Oke, sorry, saya sambung lagi ya. Halo? Ya Pak, siap. Ya Pak. Yang berikutnya adalah kemudahan investasi. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan daerah ya yang membuat misalnya saja dinas-dinas kantor bersama, di mana untuk investasi, kemudahan investasi, maka dilakukanlah pengurusan izin jasa. Biasanya dia akan menyewa lokasi atau membeli lokasi, misalnya di gedung atau tower yang memiliki area parkir yang luas atau memadai, sehingga konsumen pun bisa dengan mudah leluasa untuk menuju. Ini kalau lokasinya berdasarkan perusahaan jasa ya, berbeda dengan manufacturing. Nah, itu yang pertama. Kemudian selain lokasi, maka tadi disebutkan ada tata letak ya, tata letak, layout ya, bangunan baik perusahaan jasa maupun manufaktur itu harus juga penting. Inti dari tata letak yang didesain oleh tim kelayakan teknik teknologi ini adalah tata letak itu dibikin dengan tujuan utama adalah efektivitas dan efisiensi. Yang paling besar adalah efektivitas dari sisi pengelolaan barang ya. Efisiensi itu dari sisi waktu maupun biaya yang dikeluarkan. Di mana letak gudangnya dan sebagainya itu perlu sekali dihitung dalam analisis studi kelayakan mengenai teknis teknologis. Di dalamnya adalah yang perlu diperhatikan adalah teknologi apa yang nanti digunakan. Memang masing-masing negara atau masing-masing pabrik atau masing-masing perusahaan itu akan beda-beda mengambil atau mengadopsi teknologinya sesuai dengan tingkat kemampuan maupun
ketersediaan tenaga ahli yang ditawarkan. Contohnya misalnya pada saat kita yang sekarang sedang ramai itu penawaran kereta cepat ya. Kereta cepat kan ada konsorsium dari Cina, konsorsium dari Jepang ya. Kemudian dari Korea, mereka sama-sama menawarkan produknya ke Indonesia, di mana Indonesia kan sekarang sedang membangun kereta cepat ya, terutama Jakarta Surabaya. Nah, dalam pemilihan teknis teknologis ya salah satu yang dipertimbangkan untuk kereta cepat jalur Jakarta Bandung itu kan dimenangkan oleh Cina ya. Hanya pada saat Jakarta Surabaya ini dimenangkan oleh Jepang. Sebetulnya ada beberapa hal ya yang kalau kita lihat itu menarik di sini. Salah satunya adalah termasuk di dalamnya adalah pengalihan atau adopsi teknologi ya. Jadi yang ditawarkan oleh Cina, kenapa Cina kok menang waktu dengan Jepang itu adalah salah satunya adalah kita memperoleh alih teknologi, di mana teknologi kereta cepat dari Cina itu kita dapat belajar di sana. Sama seperti pembangunan pembelian kapal selam ya. Kapal selam itu kita dapat alih teknologi ya, PT PAL itu dapat alih teknologi dari Korea Selatan. Kenapa kok enggak Jerman sebagai ahli kapal selam dunia kan? Ya, karena salah satunya adalah pembangunan kapal selam ada di PT PAL. Semacam itu pertimbangan semacam itu, kemudian semacam itu juga seringkali digunakan untuk sebagai dasar pemilihan aspek teknologi yang mau dipakai. Di samping biasanya tetap namanya tender adalah mana yang paling efisien dari segi harga. Di samping efisien dari segi harga, juga kadang-kadang kita akan dapat transfer teknologi. Karena bagaimanapun juga kalau kita sudah bicara mengenai aspek teknis teknologis, itu yang kita bayangkan adalah adanya biaya pemeliharaan dan perawatan. Nah, kalau pemeliharaan perawatan itu bisa dilakukan oleh tenaga kerja kita ya tanpa harus mendatangkan dari produsen, itu akan lebih efisien. Itu salah satu berbagai pertimbangan ya yang ada terjadi pemilihan kelayakan teknik dan teknologis. Saya kira itu yang perlu saya soroti untuk aspek ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kita diskusikan mumpung masih banyak waktu ini. Silakan Mas Mbak. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, karena nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Kami mohon maaf dari kelompok 3 yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.